Tapi sebelumnya tolong semuanya di-subscribe dulu ya YouTube-nya dan di-like dulu ya. Selalu ingatkan untuk subscribe dan selalu di-like. Sekarang kita cek ya, mencipta dengan membentuk. Ini yang kemarin orang reform bingung. Bedanya mencipta sama membentuk apa? Orang-orang suka bingung bedanya mencipta dengan membentuk. Kita semua dicipta ya. Ini semua adalah ciptaan, alam semesta termasuk isinya adalah ciptaan. Tapi khusus manusia bukan diciptakan sekonyong-konyong dengan sekonyong-konyong jadi, tetapi ada sebuah proses ya, makanya disebut dibentuk. Ya, roh manusia dibentuk, bukan dicipta. Ya, dicipta itu dari tiada menjadi ada. Itulah dicipta. Kesimpulannya, baik manusia dan binatang punya tubuh, punya jiwa, punya roh. Tubuhnya jadi debu, jiwanya itu ada di darah kita, yang kemudian nanti dihakimi. Mengapa jiwa manusia dihakimi tapi binatang tidak? Karena binatang tidak diberi hukum, yang diberi hukum itu manusia. Yang makan buah pengetahuan baik dan jahat itu manusia. Binatang tidak tahu yang baik dan yang jahat. Ketika dia makan buah pengetahuan baik dan jahat, lihat kemarin Adam berdosa, maka manusia menjadi arum, menjadi telanjang. Kenapa? Karena dia makan buah pengetahuan baik dan jahat. Binatang makan nggak? Enggak. Makanya mereka tetap telanjang. Binatang itu tidak merasa dirinya telanjang. Manusia merasa dirinya telanjang karena manusia memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Makanya manusia tahu dia telanjang. Binatang pakai pakaian nggak? Enggak. Loh, itu ada simpanse pakai pakaian. Nah, itu kan orang yang ngasih pakaian. Bukan kalau binatangnya sendiri, mereka nggak urusan pakai pakaian apa enggak. Ya, itu Tom and Jerry telanjang. Nah, itu kan Tom and Jerry film kartun. Nah, Anda imannya berdasarkan film kartun atau berdasarkan kenyataan. Nah, manusia itu kenapa Anda pakai pakaian? Karena Anda tahu yang baik dan yang jahat. Anda telanjang, sehingga Anda tahu telanjang. Karena telanjang arum, ya. Manusia itu ketika makan buah pengetahuan baik dan jahat berdosa enggak? Enggak. Itu bukan dosa. Ya, tapi dia jadi tahu baik dan jahat. Makanya dia jadi telanjang. Nah, buktinya apa? Yesus turun ke dunia, Yesus enggak telanjang. Ya, waktu bayi telanjang, begitu dia besar, dia pakai pakaian, ya. Dia pakai pakaian Yesus itu. Selama mengajar jalan-jalan di Yerusalem, Yesus enggak telanjang. Loh, kan Yesus enggak berdosa. Harusnya telanjang dong, seperti Adam dan Hawa, telanjang. Ya kan? Adam dan Hawa di Eden kan tidak berdosa. Jadi telanjang. Nah, itu salah. Telanjang atau tidak telanjang bukan karena dosa atau tidak dosa, tapi karena arum. Adam dan Hawa arum. Dia tahu dia telanjang, maka dia pakai pakaian. Dia telanjang. Yesus bagaimana? Yesus arum. Yesus juga tahu. Makanya dia pakai pakaian di tengah-tengah manusia, di tengah-tengah peradaban. Jadi arum, memakan buah pengetahuan baik dan jahat itu bukan sebuah dosa. Kemarin saya katakan ya. Dosa itu justru ketika Adam dan Hawa tidak beranak pinak, beranak cucu, seperti perintah dalam Kejadian 1 ayat 26 dan 28, justru mereka nanti bisa hamartia, berdosa. Nah, Yesus turun ke dunia dalam keadaan tidak berdosa. Ya, lahir dalam keadaan bayi, tetapi kemudian ia tahu, ia arum. Apakah setelah ia tahu, ia arum, ia merasa telanjang pakai pakaian, berarti dia berdosa? Enggak. Ya, karena arum itu bukan sebuah dosa, tapi sebuah kondisi bahwa mereka dari tidak tahu menjadi tahu. Mereka dulu tidak tahu kalau mereka telanjang, sekarang mereka tahu kalau mereka telanjang. Itu kata arum. Lihat video saya kemarin ya, apakah Adam berbuat dosa. Sama ya, sama seperti Yesus. Yesus tidak berdosa, Yesus suci karena Yesus adalah roh Allah sendiri. Ya, Yesus adalah firman Allah sendiri. Bagaimana firman Allah yang sendiri itu tak merasa dirinya harus pakai pakaian kalau dia memang tidak perlu, kalau dia tidak berdosa. Tapi kan Yesus kenyataannya dia pakai pakaian. Buktinya apa Yesus pakai pakaian? Ya kan disebutkan, ya mereka melucuti pakaiannya, melucuti jubahnya, ya kan? Terus perempuan yang pendaraan itu dia pegang ujung jubah Yesus. Berarti kan Yesus berpakai pakaian, enggak telanjang. Membuktikan apakah Yesus berdosa? Enggak. Berarti Yesus arum, dia tahu bahwa dia tahu. Makanya dia berpakai pakaian. Nah, Anda harus membedakannya seperti itu. Jadi jangan kacau balau, ya. Anda harus tahu bahasa aslinya dan tahu dengan jeli, dengan detail. Nah, itu yang dimaksud dengan kata arum. Oke, sekarang kita masuk mencipta dengan membentuk. Lihat.
Kata mencipta itu di kata bara. Beresit bara Elohim et hasamayim wa et haaretz. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. En arche epoinsen ho theoston uranon kai ton gen. Pada mulanya Allah menciptakan. Di kata bara di dalam bahasa Yunani-nya dari kata epoinsen. Ya, epoinsen. Artinya menciptakan, prolong, obsolete, primary, hal yang mendasar. Ya, dari yang tidak ada menjadi yang ada. Tadi tidak ada menjadi ada, itu semua diciptakan, ya. Manusia juga diciptakan, ya, juga bara, tetapi ada proses lanjutannya. Nah, terus Anda lihat, ya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, ya, kata bara itu dari kata epoinsen. Nah, yang mau saya sampaikan adalah kata mencipta itu, ketika Yesus mengubah air jadi anggur, itu juga menggunakan kata epoinsen. Ya, kata poieo, kata dasar epoinsen tadi itu poieo, ya. Yesus juga pencipta, ya, karena Yesus adalah Elohim sendiri. Ketika Yesus menciptakan air jadi anggur, membuat air jadi anggur, ya, maka Yesus juga menggunakan kata epoinsen, ya. Yesus menggunakan kata epoinsen. Lihat kata epoinsen, ya. Hal itu dibuat Yesus di Kana. Yesus did this as the first of his miraculous sin. Ya, kata ini berasal dari kata epoinsen, sama dengan epoinsen. Bahasa aslinya adalah dari kata poieo atau bara. Berarti Yesus itu bara dari air jadi anggur. Kenapa? Yesus memang pencipta, Yesus adalah Elohim sendiri. Ha Eloah. Ya, ada kata Ha Eloah, Sang Elohim. Kita semua yang penuh dengan Roh Kudus adalah Elohim. Lihat di video saya, aku adalah Elohim, saya adalah Elohim. Kita semua adalah Elohim. Semua yang dipenuhi dengan Roh Kudus, dipenuhi dengan Roh adalah Elohim. Tetapi Ha Eloah atau El Shaddai, El Elyon, Adonai itu hanya Yesus Kristus. Jadi kalau ditanya apakah saya Yesus? Bukan, tapi saya Elohim. Oh iya, para rasul disebut Elohim, para nabi disebut Elohim, Musa disebut Elohim, arwahnya Samuel disebut Elohim. Semua disebut Elohim. Malaikat disebut Elohim, roh-roh jahat pun disebut Elohim. Tetapi Sang Elohim, Ha Eloah, itu hanya Yesus Kristus. Hanya Yehova Elohim. Hanya Yehova lah Ha Eloah, Adonai. Hanya Yesuslah. Yesus berkata dalam Yohanes 13 ayat 13, akulah ho didakolos, ho kurios, atau ho, ada sang. Akulah sang kurios itu. Siapa yang kita panggil kurios? Yehova. Ya, lihat, kita balik lagi. Jadi Yesus itu juga pencipta, ya, menciptakan. Poieo, Yesus juga mencipta. Ya, jadi kalau saudara tanya mana ada kata Yesus mencipta, saudara tunjukkan Yohanes 2 ayat 11. Kata Yesus berbuat mujizat itu dari kata menciptakan, ya. Nah, sekarang ada kata menjadikan. Matahari itu dijadikan, ya. Nah, sekarang kita lihat kata membentuk. Nah, ya tadi kata menjadikan kita nggak mau fokus ke sana karena kita lagi mau cerita membentuk, kata yatsar, ya. Yatsar atau membentuk dalam bahasa Ibrani-nya dari kata plaso, bahasa Yunani-nya. Ya, yatsar ini adalah plaso, ya, adalah plaso. Kejadian 2 ayat 7 kata eplasen, ya, kai eplasen. Manusia dibentuk, ya, dari tanah liat. Apa bedanya? Mari kita lihat dulu, saya tunjukkan, ya. Oke, Anda lihat ini saya khusus, ya, ini adalah tanah liat, ya, tanah liat ini, clay, modeling clay, ya, dalamnya ini. Ini tanah liat liatnya sudah kasih pewarna, makanya saya nggak tahu kasih pewarna atau enggak, tapi warna di sini semua tanah liat warnanya abu-abu di sini, ya. Kalau Adama itu tanah merah maksudnya, ya. Lihat, ini mau dibentuk jadi apa? Sekarang saya bentuk ini tanah liat. Ini tanah liat, tadinya kan berantakan nih. Tadinya seperti ini. Nah, ini saya ambil gini, ya. Seperti ini tanah liat. Saya ambil, ya, tanah liat ini. Tanah liat, terus saya bulat-bulat, jadilah bola. Tetap tanah liat, berbentuk bola. Kemudian saya pikir panjang, ya. Jadilah seperti segitiga. Ya, karena nggak pas segitiga, atau ya segitiga deh. Jadilah tanah liat ini segitiga, ya. Kemudian saya bentuk lagi nih tanah liat ini. Jadilah segi empat. Ya, jadilah kubus. Karena kan 3 dimensi kan. Jadilah kubus, lihat. Namanya tetap tanah liat. Namanya tetap tanah liat. Inilah namanya membentuk bola, membentuk segitiga, membentuk kubus. Sekarang saya mau membentuk orang nih.
saya mau bikin seperti orang, ya, maka dibentuk orang. Anggap aja mirip dah gitu ya. Ini namanya membentuk. Inilah yatsar. Inilah plaso. Inilah dibentuk, ya. Inilah namanya dibentuk seperti orang. Ini bukan bara, tapi ini adalah plaso, ya, yasar. Tapi inilah plaso, ya, bentuknya kayak orang jadinya nih, ya. Anggap aja inilah mirip-mirip orang, ya kan? Inilah yang namanya membentuk plaso, ya. Jadi saudara harus tahu bahwa Adam itu dibentuk, diciptakan dengan dibentuk, ya, dibentuk. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah, mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, demikian manusia itu menjadi makhluk yang hidup. The Lord God formed the man from the soil of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and the man became a living being. Form, ya, bukan create. Jadi manusia itu dibentuk dari tanah, kemudian dihembuskan. Tadi ya, the breath, itu tadi apa? Nismat ruahaya, dan manusia jadi punya jiwa, punya nefes haya. Gitu ya, urutannya. Dari tanah, dihembuskan. Jadilah nafas. Ya, jadilah manusia punya nefes. Dihembus dengan apa? Dengan ruah Elohim. Tadi tubuh, jiwa, roh. Rohnya itu punya Elohim. Kita bertanggung jawab dengan tubuh dan jiwa kita. Tapi bagaimana kita, si tanah liat ini bisa jadi punya jiwa? Karena dihembuskan oleh roh Elohim. Nah, nanti ketika mati, rohnya kembali kepada Elohim. Tubuhnya kembali kepada tanah, jiwanya nunggu. Kalau saudara percaya Yesus, saudara nunggu di paradiso. Kalau saudara tidak percaya Yesus, paradiso itu sama dengan Eden, ya. Kalau saudara tidak percaya Yesus, saudara nunggu di Hades atau di Seoul atau di dunia orang mati. Lihat, ya, ini kata membentuk, ya. Dari kata yasar, ya, atau ini eplasen atau plaso, ini dalam bahasa Yunani-nya. Konsisten, ya, dia konsisten. Nah, sekarang kita lihat di dalam Yesaya, kata membentuk pun seperti membentuk tanah liat, ya. Betapa kamu memutarbalikkan segala sesuatu, apakah tanah liat dapat dianggap sama seperti tukang periuk, sehingga apa yang dibuat dapat berkata tentang yang membuatnya, bukan dia yang membuat aku, dan apa yang dibentuk berkata tentang yang membentuknya, ia tidak tahu apa-apa. Nah, your thinking is perverse. Should the potter be regarded as clay? Should the thing made say about its maker, he didn't make me, or should the pottery say about the potter, he doesn't understand? Lihat kata membentuk, ya. Kata membentuk, ya, didn't make me. Ya, coba kita lihat. Dari kata eplasas. Yasar, kata yasar semua. Wayeser, ya. Dari kata plasma, ya. Semua dari kata plasa, plaso. Jadi seperti membentuk tanah liat, ya. Sama seperti membentuk tanah liat. Sekarang kita cek lagi. Nah, tetapi bagaimana katanya roh tidak diciptakan? Ini Zakaria 12 ayat 1. Firman Tuhan tentang Israel, demikian firman Tuhan yang membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Lihat dalam bahasa Inggrisnya, the revelation of the word of the Lord concerning Israel, the Lord, he who stretches out the heavens and lays the foundation of the earth, who forms the human spirit within a person says. Ya, ternyata kata menciptakan dari kata membentuk. Coba kita lihat bahasa aslinya, dari kata yasar, dari kata plaso, ya. Jadi Anda lihat, itu bukan menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Jadi roh di dalam manusia itu dibentuk. Nah, ini ada botol yang besar isinya air, ya. Ini saya isi air nih. Ini isinya air, ya. Oh, sebentar saya matikan dulu, ya. Ini botol besar isinya air, ya. Kemudian ini ada chair, ya, ada botol kecil. Tadinya bentuknya seperti ini. Kemudian Tuhan Yesus itu membuat analogi bahwa roh itu sama dengan air, ya, dalam Yohanes 7 ayat 37 sampai 38, ya. Lihat. Dari bentuknya ini jadi bentuknya ini. Dibentuk. Namanya tetap apa? Tetap air, ya kan? Namanya tetap air di dalam botol, di dalam tubuh manusia. Sama ini, ya. Dalam botol ini kita masukkan lagi.
maka bentuknya jadi ini, dibentuk. Tapi sama-sama air, tetap air, nggak jadi lainnya, ya. Namanya tetap air, nggak jadi lainnya. Itulah kata membentuk. Ya, supaya Anda tahu, itulah kata membentuk. Jadi itulah kata membentuk, ya. Kata yasar atau plaso. Semoga saudara jelas. Kita balik kembali ke materi tadi ya. Lihat. Nah, ada lagi nih. Apakah angin diciptakan? Sebab sesungguhnya dia yang membentuk gunung-gunung dan menciptakan angin. Loh, kata angin. Angin itu kan dari kata ruah, ya kan? Tadi katanya ruah tidak diciptakan. Ya, lihat ya. Kata mountains and creates dari kata bara loh. Dia menciptakan ruah loh. Lihat ini kata ruah. Nah, Anda harus tahu kata ruah itu diciptakan, disebut juga untuk angin, ya angin itu, tapi juga ruah yang di dalam yang makhluk spiritual. Nah, ini ruah yang mana? Kalau kita lihat konteksnya, ini adalah tentang alam. Dari dia yang membentuk gunung dan menciptakan angin, ya. Jadi bara, ya dia menciptakan angin, dari nggak ada jadi ada angin. Tapi kata di situ bukan dari kata poieo, tapi dari kata ketiso. Jadi kita bandingkan dengan Kejadian 1 ayat 1 dari kata epoinsen atau poieo. Tapi ini adalah tiso, ini sama ya. Sedangkan ini beda, tidak sama. Nangkap ya? Karena apa? Karena ruah yang dimaksud dalam Amos itu bukan ruah spirit Elohim, tetapi adalah angin. Angin ya. Kalau ada perbedaan panas, perbedaan tekanan di suatu dua tempat, tekanan yang lebih tinggi, maka akan udara itu akan mengalir. Nah, itu yang namanya angin. Ya, angin itu terjadi karena perbedaan tekanan udara di dua tempat yang berbeda sehingga udara itu mengalir dari tekanan yang lebih tinggi ke yang lebih rendah. Gitu ya.